Jihad atau memperjuangkan agama seringkali menjadi alasan utama oleh para teroris. Biasanya mereka memunculkan stereotip dan mengarahkan pada satu agama tertentu, yaitu agama Muslim. Oleh karena itu, banyak agama lain maupun negara lain memberikan stereotip beragam, tetapi umumnya stereotip itu mengarah pada agama Muslim sebagai agama teroris atau paham teroris. Ditambah lagi kejadian 9/11. Kegiatan yang mereka lakukan pada umumnya itu memberikan teror seperti meledakkan bom di tempat tertentu sampai aksi peperangan di Timur Tengah seperti kita kenal kelompok teroris ISIS. Di balik itu semua, gue menitik beratkan kepada bagaimana seseorang bisa terpengaruh oleh radikalisme, mengapa banyak perempuan bisa ikut bergabung sebagai anggota teroris, dan bagaimana respon negara bagi warga negaranya yang pernah tergabung dalam kelompok teroris atau keturunannya yang ingin kembali ke negaranya. Let's discuss it. Sejarah dari terorisme sebenarnya udah berlangsung sangat lama. Paling kuat dalam sejarah yaitu telah terjadinya pengacuhan atau bahkan penindasan secara massal. Fakta inilah yang menjadi keutamaan teroris yang jarang muncul pada waktu bersamaan karena adanya periode atau rentang waktu dalam kemunculannya. Hasil ketika mereka muncul biasanya secara diam-diam dengan memberikan anggapan bahwa teror yang mereka lakukan adalah teror jenis baru. Mungkin ada juga yang menolak dengan anggapan bahwa sejarah hanyalah sebuah sejarah, tapi lebih seringnya hal itu diperbandingkan dari cerita yang melatar belakanginya dari sisi sosiologi. Kisah terorisme juga cukup sulit untuk didefinisikan secara harfiah, karena kondisi akan selalu berbeda mengikuti setiap zamannya. Baru-baru ini juga terjadi aksi teror di Mabes Polri yang dilakukan oleh perempuan berumur 25 tahun dan tewas setelah dapat tembakan oleh anggota polisi. Lalu sebelumnya aksi bom bunuh diri terjadi di gereja Katolik di Makassar yang dilakukan oleh 2 orang dan meninggalkan body parts dari pelaku serta menyisakan korban luka sebanyak 14 orang. Balik ke kejadian di Mabes Polri, menurut kepolisian, pelaku beraksi secara individu atau lone wolf. Istilah ini mungkin cukup asing. Pengamat terorisme, Community of Ideological Islamic Analysts atau CIA, Haris Abuya mengatakan lone wolf adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aksi teror seorang diri. Aksi itu merupakan inisiatif pribadi atau tidak didesain oleh kelompok tertentu. Sebelumnya, pelaku menuliskan wasiat yang kurang lebih berisikan jihad, tidak mengikuti Undang-Undang 1945, Pancasila, Ahok, hingga pemilu, karena berlatar belakang tidak sesuai syariat Islam. Menyikapi hal ini, gua mungkin akan bahas dulu latar belakang, kemudian dilanjut dengan opini gua. Sebenarnya, apa jihad dan syariat Islam itu? Mungkin non-Islam belum tahu dua kata ini. Jihad, apa itu jihad? Jihad memiliki arti sebagai perjuangan atau usaha yang berarti lain sebagai perang suci. Orang Muslim menggunakan kata ini untuk menggambarkan 3 perbedaan jenis perjuangan. Perjuangan yang pertama adalah sebuah perjuangan dalam diri untuk hidup setaat mungkin. Yang kedua, perjuangan membangun masyarakat Muslim yang taat. Yang ketiga adalah perang suci, perjuangan melindungi Islam atau jika dimungkinkan. Sering disalahartikan oleh beragama Muslim. Radikal adalah kata holy war atau perang suci. Beranggapan agama Islam sedang dalam bahaya atau semacamnya. Maka dari itu menjadi alasan terjadi tindakan teror yang mengatasnamakan jihad. Lalu bagaimana maksud dari syariat Islam? Jadi syariat Islam diberlakukan oleh Allah kepada manusia memiliki tujuan utama untuk menjaga dan menarik kemaslahatan serta menolak dan mengantisipasi timbulnya berbagai kerusakan pada 5 hal pokok yang menjadi sendi-sendi kehidupan seorang muslim maupun muslimah. Dengan memenuhi 5 unsur di dalamnya, yaitu menjaga jiwa atau hifzun nafsi, menjaga akal sehat hifzul akli, menjaga agama hifzul diin, menjaga keturunan hifzul nasli, yang terakhir adalah menjaga kekayaan hifzul ma'al.
Semua agama mengajari untuk mengasihi, mencintai, menjaga satu sama lain, atau toleransi. Kalau omongin soal menyayangi di Islam, gua teringat cerita Nabi Muhammad yang diludahi oleh kaum yang membenci dia dan menyuapi orang buta setiap hari, yang mana orang buta itu sangat membenci Nabi Muhammad. Nah, dari kisah itu menggambarkan bahwa kita tidak punya alasan untuk memusuhi agama lain atau membenci kepercayaan yang berbeda dari kepercayaan kita. Nabi Muhammad yang mengajarkan cinta kasih kepada siapapun, sedangkan kita yang selalu menggaungkan Nabi Muhammad masih belum bisa menjalankan cinta kasih kepada sesama. Dan itu ironis banget. Kenapa ada teroris? Dalam jurnal yang membahas Psychology of Terrorists and Psychology of Terrorism, teori itu datangnya dari psikologi yang ditemukan oleh Clinical Psychology and Psychiatry. Mereka bertujuan untuk menemukan kecenderungan dari mana kepribadian teroris itu bisa muncul. Dalam kasus ini, teroris psychoanalytics seperti frustasi agresif dan hipotesa neurosik telah gagal untuk mencoba menemukan teori patologi. Nggak ada bukti yang kuat untuk menemukan bahwa teroris memiliki mental yang rusak. Namun, sampai sejauh ini juga tidak ditemukan secara tegas bahwa teroris memiliki jiwa yang normal. Mungkin agak sedikit berbeda mengenai pemahaman teroris, tapi ini adalah penjelasan dari secara patologinya. Dan gua akan mengambil dari sisi teroris atas prinsip jihad. Karena kejadian yang sering terjadi adalah teroris yang berlatar belakang agama. Lalu bagaimana perempuan bisa terpapar radikalisme? Menurut gua yang di awal gua udah bilang, yaitu kurangnya pemahaman terhadap jihad dan syariat Islam. Mereka beranggapan bahwa dengan membunuh orang yang beragama Kristen, mereka berpikir akan masuk surga karena agama Kristen adalah agama kolonialisme. Lalu yang terakhir adalah, sebagai manusia pasti selalu ada rasa penyesalan, terlepas dari mana orang itu pernah melakukan kesalahan yang kejam sekalipun. Regrets atau penyesalan menurut psikologi adalah pernyataan negatif atau emosional yang melibatkan menyalahkan diri sendiri atas perbuatan buruk, merasakan sebuah rasa kehilangan atau duka cita yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam beberapa video yang menayangkan mantan teroris yang ingin kembali ke negaranya karena menyesal telah tergabung dalam kelompok teroris. I'm really tired in here, so we thankful if there's people who want to forgive you. Yeah. Kemudian dilanjut, respon pemerintah Indonesia yang tidak akan membantu untuk kepulangan warga negaranya yang ingin pulang ke Indonesia karena alasan kecemasan akan adanya bahaya yang lebih luas di Indonesia. The government has the responsibility to keep more than 267 million people safe. That's our priority, and that's why we won't take these foreign fighters back. Dari pernyataan itu tentu memiliki berbagai respon dari berbagai pihak dalam menanggapi hal demikian. Gue sangat setuju pernyataan itu. Kata kuncinya adalah kecemasan. Menyelamatkan ratusan juta orang lebih penting daripada menyelamatkan beberapa orang yang notabene adalah mantan teroris. Dan potensi untuk melakukan aksi teroris sangat besar. Sebenarnya ada pembahasan mengenai warga negara yang ingin balik ke negaranya. Terdapat dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau dalam perkara ini memiliki kekhususan tersendiri, yaitu mantan teroris. Mungkin terdengar tidak peduli dan kejam, tapi kalau dilihat dari alasan di atas, bisa menjadi alasan yang kuat mengapa pemerintah Indonesia tidak ingin membantu WNI ex-teroris untuk masuk ke Indonesia. Conclusionnya, aksi terorisme adalah kejahatan serius yang membutuhkan strategi serius juga dalam penyelesaiannya, dan seluruh pihak yang memiliki akses untuk influence banyak orang harus ikut andil dalam meluruskan stigma yang beredar di masyarakat, yaitu teroris adalah paham muslim yang harus berjihad. Menambahkan pengawasan, bukan mencurigai organisasi beragama. Memfasilitasi masyarakat luas akan ideologi bangsa, yaitu Pancasila, kemudian UUD 1945 sebagai dasar hukum, dan juga Bhinneka Tunggal Ika.
Dan kita sebagai beragama muslim, sehat-sehatlah terhadap agama kita sendiri. Jangan mudah menelan sebuah informasi mentah-mentah, meskipun berbau agama sekalipun. Carilah kebenaran atas informasi yang kita terima dari berbagai sumber. Jadi ini aja respon gua soal terorisme. I wish you get benefits from this video. See you on the next one. I'm San. Thank you for watching. Bye bye.